Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu karena mengharapkan ganjaran pahala darinya, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu karena takut akan azabnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kepada setiap pengikutnya yang konsisten menjalankan syariatnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa 1 tahun kembali berlalu dari lembaran kehidupan kita di dunia ini. Berbagai hal terjadi sepanjang setahun yang lalu. Baik dan buruk pun telah tercatat dengan rapi dalam catatan amal kita masing-masing. Olehnya, barang siapa yang mendapati dirinya telah menunaikan kebaikan di masa lampau itu, maka hendaknya dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan taufik dan taat kepadanya. Dan barang siapa yang mendapati dirinya belum menunaikan kewajiban dan kebaikan di masa lampau itu, maka hendaknya dia tidak mencela siapapun kecuali kepada dirinya sendiri dan segera mengintrospeksi untuk masa depan yang lebih baik. Jamaah Jumat yang berbahagia, perpindahan tahun 1444 Hijriah semestinya mengingatkan kita semua akan peristiwa mulia dan bersejarah dalam kehidupan manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Peristiwa agung ini sungguh syarat akan pelajaran dan hikmah bagi setiap mukmin yang percaya akan kebenaran risalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya, dalam khutbah Jumat yang singkat ini akan kami paparkan beberapa pelajaran dan hikmah dari hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah hijrah merupakan bentuk pengorbanan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena meninggalkan kampung halaman sendiri untuk berada di sebuah negeri asing yang tak dikenali, hakikatnya adalah suatu yang amat berat. Namun jamaah sekalian, demi Allah, agama ini tidak akan tegak tanpa pengorbanan. Bahkan agama ini telah dimulai dengan pengorbanan yang sangat banyak melalui kedua tangan Rasulullah dan para sahabatnya. Ingatkah kita dengan semua celaan dan perlakuan kasar kaum kafir Quraisy kepada Nabi
Ingatkah kita dengan siksaan yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah dan kedua orang tua Ammar bin Yasir? Ingatkah kita dengan pemboikotan terhadap Nabi, keluarga dan seluruh sahabatnya selama 3 tahun lamanya, terkecuali di sudut kota di dalam kampung halaman sendiri? Ingatkah kita dengan tetesan darah yang mengucur dari tumit beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemparan batu anak kecil penduduk kota Taif? Penderitaan demi penderitaan itu terus terjadi dalam kehidupan Nabi hingga harus meninggalkan kota tersebut, kota terkasih dan tercinta, kampung halaman sendiri, yaitu kota Mekah. Jamaah sekalian, dengarkanlah bagaimana lirihan syahdu yang menggambarkan betapa cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Mekah. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah tanah yang terbaik dan yang dicintai oleh Allah. Jikalau saja aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Olehnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berpesan kepada kita semua untuk merelakan apa yang kita miliki sebagai bentuk pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sesuatu yang paling kita cintai sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Al-Imran ayat 92. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak boleh ada ruang untuk putus asa. Ibadah hijrah juga mengajarkan untuk menjaga sifat optimis dalam diri masing-masing. Bahkan tak boleh ada ruang untuk sifat pesimis dan putus asa, karena sifat ini hanya akan berakhir dengan kerugian dan penyesalan yang berkepanjangan. Hal inilah yang dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun berat dan seakan mustahil untuk dapat selamat dari incaran 50 pemuda Quraisy dengan pedang terhunus yang mereka bawa untuk membunuh beliau, Rasulullah telah menempuh jalan sulit ibadah hijrah itu. Karena beliau tak pernah mengenal putus asa. Tak ada kata putus asa dalam hidup singkat Nabi, yang merupakan cerminan langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan kisah Nabi Yakub dan putra-putranya, yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Quran surat Yusuf ayat 87. Jamaah sekalian, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi gambaran nyata untuk setiap kita yang sedang tertimpa musibah ataupun sedang dirundung berbagai macam masalah dan problem. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan hilang optimis dari jalan keluar yang telah Allah gariskan, bahkan seiring dengan setiap masalah yang Allah berikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra." Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Asyara ayat 5 sampai 6. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rencanakanlah keberhasilanmu. Di antara kandungan hikmah dari peristiwa hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah adalah pentingnya merencanakan keberhasilan kita. Jamaah sekalian, ketahuilah bahwa keberhasilan itu harus direncanakan dalam seluruh urusan kita. Bahkan sebuah ungkapan menyebutkan bahwa siapa yang tidak merencanakan keberhasilannya, maka sesungguhnya dia telah merencanakan kegagalannya.
Karena hakikatnya merencanakan keberhasilan itu membantu kita untuk melihat seluruh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam urusan kita. Dengan demikian kita dapat membuat berbagai rancangan atau plan demi meraih keberhasilan yang paling gemilang. Mari kita berkaca kepada peristiwa hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sejak awal beliau telah merencanakan hijrah yang akan beliau lakukan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat terbaiknya untuk melalui jalan berbahaya nan panjang dalam hijrah itu? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sepupunya Ali radhiyallahu anhu untuk menempati tempat tidur beliau sebagai bagian dari tipu kepada 50 pemuda Quraisy yang mengejarnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih jalur memutar dan terjauh yang dapat ditempuhnya, sekali lagi untuk menipu para pemuda Quraisy agar hijrah Nabi dapat berlangsung dengan aman dan terjamin keberhasilannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menyiapkan kekuatan yang dapat disiapkan, karena hakikat menyiapkan kekuatan itu adalah bagian kecil dari menyiapkan keberhasilan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Kamu mengantarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang lain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah mengetahuinya apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir, tawakal dengan sebenarnya. Di antara hikmah yang paling penting dan membekas dari kisah hijrah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penanaman nilai tawakal dalam hati seorang mukmin. Tawakal adalah suatu sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tauhid kita diajar agar meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Apa yang terjadi dalam peristiwa hijrah pun juga bagian dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah siapakah yang menidurkan para pemuda yang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengepung rumah beliau. Siapakah yang menurunkan bahkan menghilangkan semangat para pemuda itu untuk masuk dan memeriksa ke dalam gua kecil tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya? Siapakah yang mempertemukan Nabi dan Abu Bakar dengan Abdullah bin Uraik yang kemudian menjadi navigator atau penunjuk jalan Nabi dalam hijrahnya? Sesungguhnya yang mengatur itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengeluarkan Nabi dari kota Mekah dan yang memasukkannya ke dalam kota Madinah sebagai jawaban atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, masukkan aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran Surat Al-Isra ayat 80. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam gua Sur. Olehnya Nabi bersabda kepada Abu Bakar untuk menenangkan kekhawatiran atas keselamatan beliau. Apakah persangkaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang, sedangkan Allah Ta'ala adalah yang ketiga di antara mereka? Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jamaah sekalian, semua ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita agar terus membulatkan keyakinan dan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai bentuk ujian dan musibah dalam kehidupan kita.
Semoga hikmah yang kita dengarkan hari ini menjadi motivasi bagi kehidupan kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih berarti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa ashkuru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lidhani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'i ila ridwani sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ibadah hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah usai sejak 14 abad tahun yang lalu. Terdapat segudang hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Namun camkanlah bahwa meskipun hijrah itu telah selesai, tapi ibadah hijrah tetap ada hingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Semoga khutbah yang singkat ini menjadi pemantik semangat kita agar lebih bergairah menjalankan kehidupan yang singkat ini, dan agar dengan tuntunannya jauhlah kita dapat mengukir jejak terindah dalam sirah kehidupan kita. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'iral amalina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa adda'aka ya aziz ya Qahar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis shalah.